Belakangan, wabah Human Metapneumovirus atau HMPV di China tengah disorot dunia. Virus ini menyebar dengan sangat luas dan cepat dan menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan di wilayah China bagian utara. Kabarnya virus HMPV menjadi salah satu patogen penyebab meningkatnya penyakit pernapasan di China. HMPV rentan menyerang anak-anak, lansia, hingga orang dengan komorbid. Meski begitu, perlu diingat bahwa HMPV termasuk penyakit musiman yang rentan meningkat setiap musim dingin. Virus ini memiliki karakteristik mirip dengan flu biasa, dengan gejala seperti batuk, demam, pilek, dan terkadang diiringi sesak napas. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus. Walau secara umum HMPV tidak berbahaya, namun kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu diminta untuk tetap waspada. HMPV memiliki gejala mulai dari yang ringan hingga konsekuensi yang berpotensi fatal, terutama mengancam mereka yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Sementara itu, pemerintah China berjanji akan transparan dalam menyampaikan data jika ada peningkatan penyakit infeksi saluran pernafasan oleh virus HMPV di negara mereka. Minggu 12 Januari 2025, kasus infeksi Human Metapneumovirus atau HMPV di China Utara dikabarkan mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh pejabat kesehatan setempat di tengah kekhawatiran dunia atas potensi pandemi baru. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan menjaga kesehatan guna mencegah risiko penularan virus HMPV ini. Langkah-langkah preventif dapat dilakukan masyarakat seperti menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur, dan menggunakan masker di tempat umum dapat membantu mengurangi risiko tertular penyakit menular. Virus HMPV dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Semua kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak. Kemenkes meminta masyarakat untuk tidak panik, lantaran HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis. Berbeda dengan virus baru COVID-19, Kemenkes menegaskan virus HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu, di mana sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponsnya dengan baik. Prof, kita sambil ngobrol-ngobrol tadi tentang HMPV yang mungkin dikhawatirkan oleh masyarakat di Indonesia tentunya, karena kan sudah ada pengalaman dari kemarin pandemi COVID. Seperti apa sih Prof HMPV itu, mungkin bisa dijelaskan, apakah itu memang membahayakan? Jadi secara klinis karakteristiknya itu berbeda dengan kalau kita khawatir virus HMPV ini akan menjadi seperti COVID. Sama sekali berbeda, karena patogennya berbeda, virusnya berbeda. Dan HMPV ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001. Oh, bukan baru berarti, Prof? Bukan baru. Hanya ini kasusnya meningkat di beberapa negara yang sedang mengalami musim dingin. Biasanya kalau beberapa negara yang mengalami musim dingin itu kasus influenzanya meningkat. Dan salah satu diantaranya adalah HMPV. Baik, apakah gejalanya seperti apa dan mungkin apa yang diserang jika kita terkena HMPV ini? Seperti batuk-batuk kah, atau sesak nafas kah mungkin? Jadi gejala klinisnya seperti gejala influenza biasa. Seperti influenza biasa? Seperti influenza biasa, ada pileknya, ada demamnya, ada batuknya. Jadi gejalanya sih ringan, kecuali pada beberapa orang yang terkena immunocompromise. Immunocompromise itu kekebalan tubuh yang rendah. Baik. Misalnya balita, lansia, orang-orang yang mengalami pengobatan khusus dengan steroid, misalnya penyandang SLE, atau mengalami penurunan kekebalan tubuh karena penyakitnya, misalnya HIV. Nah, itu yang harus diwaspadai, karena HMPV-nya bisa menyebabkan terjadinya infeksi di paru-paru yang kita kenal dengan pneumonia viral. Tapi pada orang-orang normal, dewasa normal, itu akan sembuh dengan sendirinya. Baik, tapi kalau di media sosial nih Prof, orang-orang itu banyak yang
sedikit membesar-besarkan mungkin atau mungkin panik seperti itu karena mau ada pengalaman. Karena dulu pada saat pandemi COVID-19 sendiri ini pemerintah juga mengatakan tidak usah khawatir dan ternyata menjadi pandemi global. Untuk HMPV sendiri apakah memang benar-benar sudah dipastikan seperti itu? Apakah itu memang tidak berbahaya? Kita terus koordinasi dengan WHO, kita terus koordinasi dengan CDC, kita terus melakukan evaluasi melihat tren yang ada di Indonesia dengan mengumpulkan angka-angka statistik pada influenza like illness atau ILI. Kemudian kematiannya, perjalanan klinisnya kita evaluasi terus. Kalau memang ada kematian yang meningkat, maka kita terus tingkatkan statusnya menjadi status kewaspadaan. Tetapi sekarang dari data-data yang kita punya, dari rekomendasi WHO dan dari rekomendasi di CDC, masih belum menunjukkan tanda-tanda severity seperti COVID-19. Baik, jadi pemirsa mungkin masyarakat Indonesia jangan terlalu khawatir dulu karena ini ternyata belum atau tidak berbahaya seperti itu ya. Seperti flu musiman Seperti flu musiman ya? Iya. Oke, mungkin orang-orang pada takut lockdown lagi kali Prof ya? Iya, enggak. Tidak ya? Mudah-mudahan enggak. Kalau di Indonesia sendiri apakah sudah ada kasus HMPV yang terjangkit sendiri? Sudah ada. Kalau kita terjangkit pengobatannya seperti apa itu Prof langkahnya? Ini sekarang saya sedang merawat pasien HMPV dan pasien tersebut ternyata kita obati sama sekali tidak menggunakan obat antiviral, tidak menggunakan antibiotik. Kemudian kondisi klinisnya juga semakin lama semakin baik pada hari keempat sekarang yang saya rawat tersebut. Dan mudah-mudahan pada hari kelima, hari keenam sudah bisa pulang. Oh baik, berarti HMPV tidak seberbahaya itu ya ternyata? Ya, ini pengalaman klinis saya yang sekarang saya memang tangani secara langsung, saya punya pengalaman klinis tersebut dan saya bisa bagi kepada para pemirsa bahwa ini tidak terlalu berbahaya seperti COVID-19. Tetapi nanti kalau ternyata perjalanan klinisnya, dari evaluasi surveillance-nya, kemudian kita lihat ada peningkatan angka kematian, severity yang makin meningkat, tentu akan kita tingkatkan. Yang penting masyarakat tetap waspada, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, itu penting. Hindari dulu keramaian, kalau mau datang keramaian pakai masker, itu akan meningkatkan status kesehatan. Dan kalau misalnya sedang sakit, gunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Betul sekali. Untuk kita mencegah lebih baik daripada mengobati ya Prof ya. Iya. Dan selanjutnya Prof, kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit mungkin seperti HMPV yang ternyata mungkin tidak seberbahaya itu, ada mungkin penyakit berbahaya yang masih menjadi isu mungkin meningkatkan atau mungkin menjadi penyebab tingkat kematian yang cukup tinggi, yaitu TBC. Nah Prof, bicara soal target Kemenkes untuk mengeliminasi TBC, informasinya tahun 2030. Apa yang sudah dilakukan mungkin langkah-langkahnya? Yang penting untuk melakukan eliminasi TBC adalah active case finding. Active case finding ini menemukan kasus TBC yang belum aktif dan tidak terdeteksi secara klinis. Caranya gimana? Caranya kalau ada orang yang sakit TBC, maka 8 orang di sekitarnya atau orang yang serumah dengannya atau orang yang kontak erat dengannya di tempat kerja itu harus dilakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan TBC. Dengan begitu kita akan menemukan kasus TBC yang tidak teridentifikasi dan tidak bergejala. Kalau kita bisa menemukan dalam active case finding tersebut kasus-kasus TBC yang silent, maka kita bisa mengeliminasi karena penularannya bisa kita batasi. Penularan TBC secepat itu Prof? Ya, penularan TBC, batuk, kontak erat yang sehari-hari bergaul itu bisa meningkatkan penularan kasus TBC. Kalau di Indonesia sendiri saat ini mungkin seperti apa TBC sendiri? Apakah masih cukup banyak masyarakat yang terkena atau seperti apa mungkin Prof? Estimasi kasusnya itu sekitar 1.035.000 orang. Itu dari hasil modeling yang kita lakukan. Dan kita sudah menemukan sekitar 831.000 lebih identifikasi. Dari yang kita temukan 831 tersebut, kita mulai obati sudah 88%. Mudah-mudahan tahun ini bisa sampai 900 bahkan 1 juta kasus kita bisa temukan 100% dan kita obati dan kita evaluasi pengobatannya sampai selesai. Baik, tapi TBC bisa sembuh 100%? Bisa sembuh asalkan berobat teratur dan tidak menjadi resisten dengan pengobatan karena pasiennya minum obat secara baik dan
diminum sampai tuntas. Sampai tuntas ya Prof ya. Oke, baik. Lalu kalau misalnya kita lihat penyakit TBC itu kan penularannya cepat dan juga mungkin untuk proses penyembuhannya harus minum obat yang cukup lama ya Prof ya? Ya, minum obatnya dulu 6 sampai 9 bulan. Tapi kita sekarang punya obat-obat yang baru. Oh, ada yang baru. Ada yang baru itu bisa cuma 4 bulan sampai 6 bulan sudah bisa selesai pengobatannya. Baik, baik. Lalu Prof, kita tadi sudah bicara tentang HMPV, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga tentang TBC yang masih menjadi isu yang tentunya akan terus dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan agar bisa memberantas mungkin TBC tahun 2030. Kalau Prof Dante sendiri mungkin ada pesan nggak yang mau disampaikan untuk masyarakat? Jadi tadi kita bicara tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Saya harapkan masyarakat mulai siap-siap dan menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya? Yuk mulai sekarang ambil HP-nya, handphonenya, download aplikasi Satu Sehat untuk persiapan nanti dinotifikasi oleh Satu Sehat untuk pemeriksaan gratis. Kemudian yang kedua tadi kita bicara tentang HMPV. Masyarakat diharapkan tidak terlalu panik dengan HMPV ini karena pengobatannya bisa dilakukan dengan mudah asalkan tidak terlalu parah untuk orang-orang yang mengalami imunokompromis atau kekebalan tubuhnya turun. Kemudian tadi yang ketiga kita bicara tentang TBC. Kita punya moto Stop TB, itu adalah suatu kolaborasi pemerintah, masyarakat, klinikus, akademisi dan sebagainya untuk menjalankan proses Stop TB ini di masyarakat, mengedukasi penanganan TB ini secara masif sehingga kita bisa mengeliminasi TB di tahun 2030. Dan tadi juga ada tentang peningkatan pelayanan kesehatan ya? Oh iya, pelayanan kesehatan akan kita bangun 66 rumah sakit tipe D menjadi tipe C sehingga masyarakat di daerah terpencil tidak perlu jauh-jauh berobat ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat di kota besar. Ada 3 program hasil terbaik cepat atau quick win Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan Kementerian Kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun dari negara, peningkatan kapasitas dan kualitas rumah sakit umum daerah, dan juga pengentasan tuberkulosis atau TBC. 2, 1. Ada 66 rumah sakit daerah di kabupaten atau kota terpencil dan terbelakang yang menjadi sasaran program peningkatan kapasitas dan kualitas. Salah satunya adalah Rumah Sakit Daerah Redabolo di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan RSUD Redabolo pada Jumat 17 Januari 2025. Sebagai tanda dimulainya program peningkatan kapasitas dan kualitas di rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C. Program ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Kedepan diharapkan rumah sakit di daerah tidak hanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tetapi juga mampu menyediakan pelayanan spesialistik dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Antara lain spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Selain itu, rumah sakit tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang operasi, ICU, NICU, laboratorium, dan juga radiologi. Baik, luar biasa sekali. Semoga sukses semua program-programnya, Prof ya. Semoga nanti memang pemeriksaan kesehatan gratis ini saya nanti juga ya, karena nanti ulang tahun di tahun ini saya juga mau coba. Kado dari pemerintah dan juga tentu dari Kementerian Kesehatan kalau kita masyarakat nanti bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Terima kasih Prof Dante sudah membagi waktu dengan kami di One on One Sindo. Terima kasih.